Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali melalui taburan Injil kelas Capen Selatan. Saya akan membacakan firman Tuhan lagi di saat ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasih penyayang, Bapa sumber segala hikmat, pada kesempatan ini hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu selalu nyata kepada hamba-Mu ini. Pada kesempatan ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu lagi melalui taburan Injil kelas Capen Selatan. Berkati, tuntunlah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hamba. Amin. Pemirsa taburan Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan datang kepada kita, saya bacakan dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagikannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua apabila kita membaca firman Tuhan kemudian kita berusaha memahaminya dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa taburan Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus. Roma berdasarkan firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai 8 adalah gaya hidup Kristiani, ibadah yang sejati. Gaya hidup Kristiani, ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup seseorang harus berpadanan dengan statusnya. Demikian juga orang percaya harus hidup berpadanan dengan statusnya sebagai anak-anak Allah. Pendeta Dr. Eka Dharma Putra pernah menulis apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Orang Kristen tidak boleh cuma lain, tetapi lebih. Tunjukkan bahwa sebagai orang Kristen kita punya nilai lebih.
Nilai lebih itu bukan pada penampilan fisik, tetapi terlihat lebih pada gaya hidup. Gaya hidup yang dimaksudkan adalah pola tingkah laku sehari-hari di dalam masyarakat atau dalam relasi dengan sekitar kita. Gaya hidup inilah yang membedakan antara seseorang dengan yang lainnya dan menjadi sebuah karakteristik seseorang secara nyata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada teks pembacaan kita saat ini dimulai dengan kata karena itu, di ayat 1, karena itu. Yang berarti semua yang dikupas Paulus dalam pasal-pasal sebelumnya menjadi alasan bagi orang percaya untuk melakukan perintah-perintah itu. Oleh karena orang percaya telah dibenarkan oleh Kristus dan diperdamaikan dengan Allah dan dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, maka orang percaya harus hidup dengan cara hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, hidup yang baru itu diungkapkan dengan gambaran mempersembahkan diri di mezbah. Jika kurban dalam perjanjian lama adalah binatang yang mati, maka orang percaya dalam perjanjian baru mempersembahkan kurban yang hidup, yaitu seantero dirinya, seluruh kehidupannya yang dikhususkan atau dikuduskan untuk menyenangkan Allah. Pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus, bagaimana caranya mempersembahkan diri? Caranya adalah hidup seturut firman Allah. Mata tidak lagi untuk melihat hal-hal yang tidak patut. Lidah hanya untuk perkataan yang membangun. Tingkah laku pun harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu, Bapak Ibu Saudara? Kerajaan Allah sama dengan buah roh, seperti yang tertulis dalam Galatia 5:22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang patut kita nampakkan, wujudkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, pembaruan hidup itu bukan hanya terjadi di permukaan, melainkan sampai ke dalam hati. Bukan hanya gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia, melainkan secara hakiki orang yang telah diperbaharui memang tidak sama lagi dengan dunia ini. Pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus, anugerah Kristus mendorong orang yang telah mengalami pembaruan untuk mencari dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Di dalam hidup yang baru itu, orang percaya menjadi rendah hati dan berfungsi efektif dalam tubuh Kristus untuk melayani. Untuk itu Allah memberikan karunia-karunia untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus, bila kita telah diperbaharui oleh Kristus, berarti kita telah menerima anugerah yang mulia yang mengubah setiap aspek hidup kita untuk tujuan yang mulia. Dalam menunjukkan gaya hidup Kristiani, setiap orang memahami bahwa siapapun berharga dan memiliki kemampuan untuk saling melengkapi melalui karunia yang dimiliki oleh masing-masing. Tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa hanya dirinya saja yang utama, orang lain tidak penting dan tidak diperlukan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, setiap orang memiliki karunia yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, bagilah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
Jika karunia untuk melayani, bagilah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, bagilah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, bagilah kita menasihati. Jika karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, hendaklah kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jika karunia untuk memimpin, hendaklah kita melakukannya dengan rajin. Jika karunia untuk menunjukkan kemurahan, hendaklah kita melakukannya dengan sukacita. Pemirsa Tabura yang berbahagia, mari kita memiliki gaya hidup Kristiani, ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena kesempatan ini Engkau sudah menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu melalui tabur Injil Klasis Yapen Selatan. Kiranya firman-Mu yang sampaikan di saat ini dapat diterima di berbagai tempat dan pemirsa tabur Injil Klasis Yapen Selatan dapat terberkati, dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, selalu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam menjalani kehidupan ini ke depan. Berkatilah gereja-Mu, agar gereja-Mu betul-betul hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai berkat, sebagai surat-surat Kristus yang dapat dibaca orang lain. Terima kasih Bapa, hamba berdoa lagi, pemerintah Kabupaten Yapen ini bersama dengan jajarannya, juga pemerintah provinsi Papua Barat sampai tingkat pemerintah Republik Indonesia. Berkatilah mereka semua, berikanlah hikmat-Mu sebagai hamba-Mu, agar mereka betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, boleh mendatangkan kebaikan, kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan di negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami umat-Mu, dosa-dosa hamba-Mu ini, dan terimalah doa kami, doa hamba-Mu ini yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pertemuan kita di saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan ini ke depan. Tontonlah terus Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dan jangan lupa subscribe dan like. Tuhan memberkati.